Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nurmawan. Perkenalkan, nama saya Adetra Ridho Widitama, NIM 11780300003. Kali ini skripsi saya berjudul Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Vaksinasi COVID-19, Studi Kasus pada Masyarakat Pedagang di Kelurahan Cipadung, Cibiru. Baik, langsung ke latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini didasarkan oleh munculnya pertama kali virus coronavirus atau COVID-19 pada akhir tahun 2019 yang cukup mematikan. Virus ini itu menyerang manusia ke dalam bagian pernafasannya, bisa mengakibatkan flu berat atau ringan seperti infeksi paru-paru, bahkan kematian. Lalu karena adanya pandemi ini atau virus ini, gejala ini, tentunya manusia mau melakukan upaya untuk pencegahan supaya virus ini selesai dan tidak menyebar kemana-mana, yaitu dengan memberlakukan protokol kesehatan 3M, social distancing, PPKM, dan lain sebagainya, termasuk pembuatan penawar atau vaksin COVID-19. Nah, jadi masalah dari yang paling utama ini adalah vaksin COVID-19, dan semenjak adanya vaksin COVID-19 ini, khususnya di Indonesia, kan Indonesia ini mulai terpapar virus corona itu pada awal tahun 2020, sehingga lalu Indonesia pun dinyatakan resmi untuk mendapatkan vaksin COVID itu pada awal 2021, dan menimbulkan banyak pro dan kontra terhadap penilaian masyarakat mengenai fungsionalitas vaksin itu sendiri. Nah, selain itu juga berdasarkan hasil studi pendahuluan saya terhadap objek penelitian di Kelurahan Cipadung, Cibiru, kebanyakan masyarakat Cipadung, khususnya pada masyarakat pedagang, pada akhir tahun 2021 itu, pada pertengahan tahun 2021 itu, bisa dinyatakan kurang dari 50% masyarakatnya belum mengikuti atau belum melakukan vaksinasi COVID-19. Hal ini yang dinyatakan untuk membuktikan bahwa indikator partisipasi masyarakat pedagang yang ada di Kelurahan Cipadu ini rendah, dan itu menjadi salah satu permasalahan di penelitian saya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada dua, yaitu apa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pedagang yang ada di Kelurahan Cipadung, Cibiru. Yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pedagang yang ada di Cipadung, Cibiru untuk melakukan vaksinasi. Lalu selanjutnya itu teori mobilisasi sumber daya sebagai teori yang digunakan saya dalam penelitian kali ini, serta konsep-konsep daripada partisipasi. Yang pertama yaitu teori mobilisasi sumber daya. Saya mengambil teori ini dengan tokoh Anthony Richard Obscall. Beliau merupakan tokoh pencetus teori mobilisasi sumber daya pertama, dan beliau lahir di Budapest pada tahun 1936. Nah, itu isinya adalah teori mobilisasi sumber daya itu sendiri memfokuskan perhatiannya pada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul atau berhasilnya suatu gerakan sosial sesuai dengan tujuannya apa tidak. Dan ini teori ini muncul sebagai akibat dari adanya konflik dari masyarakat satu yang teralienasi dengan masyarakat lainnya. Lalu teori ini juga, gerakan ini juga akan muncul karena timbulnya berupa dorongan seperti dorongan material dan non material. Dan selanjutnya yaitu konsep partisipasi. Nah, partisipasi itu yaitu di mana salah satu sebuah sikap yang ada pada manusia dapat didefinisikan sebagai sebuah kecenderungan untuk manusia itu berperilaku terhadap suatu objek yang ingin ditujunya. Nah, di dalam penelitian saya, konsep partisipasi itu sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu jenis-jenis partisipasi, tahapan partisipasi, serta faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, selanjutnya yaitu pada metodologi penelitian. Nah, saya menggunakan metode penelitian studi kasus. Ini fungsinya adalah karena program daripada vaksinasi COVID-19 ini tentunya masih berjalan ya sampai saat ini.
dan masih banyak juga masyarakat, khususnya masyarakat pedagang di Kelurahan Cipadung ini belum melakukan vaksinasi. Nah, lalu saya menggunakan sumber data dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer saya dapatkan dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi saya langsung ke lapangan, yaitu di Kelurahan Cipadung, Cibiru. Lalu data sekundernya saya menggunakan studi literatur berupa buku, jurnal, studi skripsi yang dari sumber pendahulu dan sumber-sumber buku yang saya kumpulkan. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dalam observasi saya tergolong sebagai non partisipan karena saya bukan salah satu dari masyarakat pedagang yang ada di Kelurahan Cipadung atau Cibiru. Lalu wawancara, saya menggunakan wawancara terstruktur dan informal approach atau tidak tidak formal. Nah, hal ini menunjukkan supaya menunjukkan kesan nyaman kepada informan, supaya informan juga nyaman diwawancarai oleh peneliti. Ya, selanjutnya dokumentasi yang saya lakukan yaitu berupa foto kegiatan selama saya observasi serta ketika saya wawancara dengan informan. Selanjutnya ada teknik analisa data, yaitu ya reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Lalu jenis data kualitatif. Nah, kenapa saya menggunakan jenis data kualitatif? Karena supaya hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan kepada objek penelitian dan informan itu lebih mendalam dan lebih mendetail. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan, yaitu ini Kelurahan Cipadung. Kelurahan Cipadung ini merupakan kelurahan terbesar yang ada di Kecamatan Cibiru dengan luas lahan 105 ha, dengan jumlah 83 RT dan 17 RW dengan total 20.033 jiwa. Nah, selanjutnya saya akan memberikan rekapitulasi data vaksinasi COVID-19 periode pertengahan tahun 2021 yang dimana masyarakat itu kurang dari 50% dinyatakan belum melakukan vaksinasi. Lalu selanjutnya saya akan memberikan data berupa diagram pada rekapitulasi data vaksinasi periode Desember 2021 yang dimana sudah meningkat, yang dimana masyarakat Cipadung yang sudah melakukan vaksin itu 89% dan 11% yang belum melakukan vaksinasi. Dan di sini tercatat dari hasil pembahasan yang sudah saya dapatkan, 89% masyarakat yang sudah vaksin itu rata-rata masyarakat yang secara umum. Sedangkan 11% yang belum vaksin itu rata-rata masyarakat yang dalam kategori pedagang, pensiunan, pengangguran atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya merujuk kepada rumusan masalah yang pertama, yaitu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi COVID. Di sini saya membagi ada 4 bahasan, yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat pedagang terhadap vaksin COVID-19. Lalu yang kedua, terdapat berbagai alasan yang ada untuk tidak melakukan vaksinasi COVID-19. Yaitu yang ketiga, kurangnya tanggapan masyarakat terkait adanya program vaksinasi COVID-19. Yang keempat, kurang maksimalnya tingkat sosialisasi vaksinasi COVID yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Lalu selanjutnya pada rumusan masalah kedua, cara meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pedagang terhadap program vaksinasi COVID. Yang pertama yaitu ada membuat strategi khusus dalam melakukan kegiatan selama masa pandemi. Yang kedua, melihat hasil positif dari adanya program vaksinasi COVID. Dan yang ketiga yaitu adanya dorongan yang efektif agar masyarakat itu mau melakukan vaksinasi. Nah, untuk analisis konsep partisipasi dan teori mobilisasi sumber daya terhadap penelitian saya, yaitu saya menggunakan jenis partisipasi tenaga. Kenapa? Karena tentunya masyarakat akan melakukan atau memberikan waktu dan tenaganya untuk melakukan vaksinasi COVID, ya, untuk menunggu dan mengantri melakukan vaksin. Dan yang kedua yaitu adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu berupa kemampuan serta kesempatan. Nah, hal ini justru tidak ada tidak ada di dalam budaya yang ada pada masyarakat Cipadung, karena dalam segi kemauan mereka terbilang malas dan tidak mau melakukan vaksinasi itu karena malas gitu. Dan selanjutnya ketidakadanya kemampuan. Nah, kemampuan itu dialasankan, beberapa informan juga mengatakan bahwa mereka tuh mengidap penyakit yang mereka tuh merasa kalau mereka tuh tidak layak untuk divaksinasi. Dan selanjutnya yaitu kesempatan, karena mereka kebanyakan pedagang dan mereka tuh sibuk dengan perdagangannya serta urusan di rumah, jadi mereka tidak mau melakukan vaksinasi.
Lalu teori mobilisasi sumber daya. Nah, relevansi terhadap teori ini saya merasa bahwa teori ini yaitu masyarakat memobilisasi masyarakat lainnya untuk melakukan suatu tujuan tertentu, yang dimana relevansinya dalam penelitian saya yaitu masyarakat lainnya itu melihat masyarakat yang ada di lingkungannya apakah mereka sudah vaksin atau belum. Nah, ketika misalnya belum, mereka merasa punya teman seperjuangan sehingga mereka juga tidak mau melakukan vaksinasi. Begitu juga sebaliknya, ketika sudah melakukan vaksinasi, mereka juga mau melakukan vaksinasi. Ya, mungkin dari kesimpulannya, tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Cipadung secara masyarakat umum memang sudah meningkat, meskipun pada dasarnya dalam masyarakat kategori pedagang yang ada di Kelurahan Cipadung ini partisipasinya masih terbilang rendah juga. Lalu penyebab rendahnya juga ada 4 tadi, ya, dari kurangnya pengetahuan, terdapat berbagai alasan, kurangnya tanggapan dari masyarakat, serta kurangnya sosialisasi yang ada dari dari pemerintah terkait. Lalu cara meningkatkannya yaitu dengan membuat strategi khusus dalam melakukan kegiatan, lalu melihat hasil positif dari adanya program vaksinasi, serta adanya dorongan yang efektif agar masyarakat mau melakukan vaksinasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.